Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Pada pembahasan kali ini, kita masuk pada bab 5, konsep keseimbangan dalam pasar ekonomi. Hukum permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Hukum permintaan yaitu apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, kemudian pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, barang pengganti atau substitusi, kemudian distribusi pendapatan, pertambahan penduduk, dan selera konsumen. Hukum penawaran mengatakan bahwa apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga atau barang jasa turun, maka jumlah barang jasa yang ditawarkan akan ikut turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini adalah biaya produksi, kemudian teknologi, harapan keuntungan, kebutuhan akan uang tunai, harapan harga masa yang akan datang. Harga keseimbangan atau equilibrium adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dan penawaran dengan konsumen atau permintaan. Dalam kurva harga keseimbangan terjadi titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik inilah yang kita sebut sebagai equilibrium price atau harga keseimbangan. Sebagai contoh, apabila harga 200, jumlah yang diminta 7.000, maka jumlah yang ditawarkan 3.000. Semakin tinggi harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, seperti hukum permintaan, sedangkan jumlah yang ditawarkan akan naik, seperti hukum penawaran yang berlaku. Dari data tersebut di atas, kita bisa gambarkan di dalam titik kurva seperti ini, bahwa pada satu ketika harga 200 perak, barang tersebut maka ditawarkan sebanyak 7.000 unit. Sementara, kalau harga itu 600 rupiah, maka yang diminta hanya 3.000 unit saja. Pada kasus ini, penjual menawarkan dengan harga 600 dengan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 7.000. Ya. Kemudian, pembeli menawar dengan harga 200 dan jumlahnya 7.000. Ada gap di sini, tentu saja ini tidak ada kesepakatan. Kemudian, setelah dilakukan negosiasi, penjual berusaha menurunkan harga, baik harganya tidak usah 600, harganya menjadi 400. Dengan catatan, kalau harga 400, maka yang bisa kita tawarkan adalah 5.000 unit saja. Dan pada kondisi ini disetujui oleh pihak pembeli. Akhirnya, terjadilah kesepakatan dengan harga 400 untuk 5.000 unit. Titik pertemuan inilah yang dinamakan sebagai titik keseimbangan harga pasar. Sehingga pada saat harga 400 akan terjadi equilibrium price dengan jumlah yang ditawarkan 5.000 unit. Selanjutnya, pergeseran titik keseimbangan. Perhatikan betul hukum yang berlaku di dalam titik keseimbangan ini. Pertama, jika jumlah permintaan bertambah, sedangkan jumlah penawaran tetap,
maka akan ada kecenderungan harga naik. Pada diskusi sebelumnya kita sudah bahas ini. 2. Jika jumlah permintaan berkurang, sedangkan jumlah penawaran tetap, maka harga akan turun. 3. Jika jumlah penawaran bertambah, sedangkan jumlah permintaan tetap, maka harga akan turun. Keempat, jika jumlah penawaran berkurang, sedangkan jumlah permintaan tetap, maka akan harga naik. Persamaan permintaan dan penawaran. Persamaan permintaan mengatakan bahwa ID sama dengan konstanta C dikurangi delta P. Sedangkan persamaan penawaran mengatakan IS sama dengan minus M plus NP. Artinya C di sini adalah suatu angka tetap atau konstanta di mana pada posisi permintaan dia bernilai positif. Sedangkan D itu adalah untuk kurva permintaan. M adalah suatu konstanta yang nilainya biasanya negatif yang berlaku untuk hukum penawaran. N adalah kecondongan kurva permintaan atau kurva penawaran. Sedangkan QD itu adalah kuantitas permintaan. Sedangkan QS itu adalah kuantitas yang ditawarkan. Nanti kita akan pahami dalam contoh soal. Berikutnya, harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar bisa dicapai apabila adanya kesamaan antara kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran. Dengan demikian, secara persamaan matematik sederhana, syarat keseimbangan tersebut menyatakan bahwa QD sama dengan QS. Kita masukkan persamaan QD tadi, konstanta T minus delta P. Sedangkan penawaran minus M ditambah NP. Kita masukkan atau kita lihat di dalam contoh soal penghitungan. Terdapat persamaan untuk permintaan beras karung A5 kilo di sebuah komplek perumahan, di mana persamaan permintaan mengatakan QD sama dengan 17.000 dikurangi 2P. Sedangkan permintaan penawaran mengatakan QS sama dengan min 5.000 plus 3P. Pertanyaannya, berapa harga beras karung dan kuantitas beras yang diperjualbelikan? Berapa harga berasnya dan berapa jumlah beras yang diperjualbelikan pada titik yang seimbang? Maka penyelesaiannya adalah diketahui persamaan permintaan 17.000 kurang 2P, persamaan penawaran QS sama dengan min 5.000 plus 3P. Ditanyakan harga dan kuantitas beras yang diperjualbelikan. Maka dijawab I sama dengan IS. Kita masukkan persamaannya 17.000 min 2P min 5.000 plus 3P. Min 2P min 3P sama dengan min 17.000 min 5.000. Min 5P sama dengan min 22.000. Maka P sama dengan 22.000 bagi 5. Harga beras tersebut adalah menjadi 4.400 per karung. Kita masukkan harga beras tersebut dalam persamaan QD sama dengan 17.000 min 2P. Maka kuantitas berasnya menjadi 17.000 dikurangi 2 kali 4.400. 17.000 kurangi 8.800. Maka
Jumlah beras yang diperjualbelikan adalah 8.200 karung. Mudah bukan? Baik, kita akan lanjutkan di dalam pembahasan materi selanjutnya.